Unggahan animasi AC Milan bikin heboh, apakah kode keras Jay Idzes akan segera gabung? Timnas Indonesia Putri panggil 26 pemain untuk hadapi Bangladesh dan Yordania, termasuk 4 pemain abroad. Media Vietnam mengatakan Gerald van den Berg bisa dipecat jika Timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam di ASEAN Cup U23 2025. Wonderkid Cina disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikabarkan tantang Malaysia dan negara ranking 112 dunia pada September 2025. Unggahan animasi AC Milan bikin heboh, apakah kode keras Jay Idzes akan segera gabung? Bek sekaligus kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes dirumorkan akan berpindah klub ke AC Milan di awal musim 2025-2026. Sebelumnya, pemain andalan Venezia FC ini menjadi buruan tim-tim papan atas di Serie A. Di antaranya klub yang sempat dikaitkan dengan Jay Idzes, yaitu Juventus, Inter Milan, AC Milan, hingga Bologna. Baru-baru ini, rumor Jay Idzes ke AC Milan pun semakin ramai diperbincangkan. Hal ini karena AC Milan memberi kode keras dengan mengunggah sebuah animasi yang memperlihatkan sosok seseorang yang menandatangani kontrak dengan I Rossoneri. Huruf yang tertulis dalam tanda tangan karakter animasi itu adalah huruf J. Sontak unggahan AC Milan tersebut pun memicu perhatian luas, termasuk dari para pendukung Timnas Indonesia. Banyak yang berspekulasi bahwa AC Milan tengah mengincar Jay Idzes dan berencana menawarkan kontrak kepada bek berusia 24 tahun itu. Seperti diketahui bahwa kontrak Jay Idzes dengan Venezia berakhir hingga 30 Juni 2027. Namun, tak menutup kemungkinan jika tawaran menarik datang, Idzes akan menerima tawaran tersebut. Idzes merupakan sosok penting bagi Venezia. Sejauh ini ia sudah 27 kali dengan presentase starter hingga 93%. Catatan penampilan Jay Idzes bersama Venezia sangat mengesankan. Tak heran jika di bursa transfer ini ia diburu oleh banyak klub-klub papan atas Serie A. Menarik untuk dinantikan bagaimana masa depan Jay Idzes di bursa transfer musim ini, apakah akan bertahan di Venezia atau hengkang dan gabung dengan AC Milan. Timnas Indonesia Putri panggil 26 pemain untuk hadapi Bangladesh dan Yordania, termasuk 4 pemain abroad. Diketahui, tim Garuda Pertiwi dijadwalkan menjalani 2 laga internasional dalam periode FIFA Matchday terdekat. Timnas Indonesia Putri dijadwalkan menjalani 2 laga di antara 31 Mei hingga 3 Juni mendatang. Tim asuhan Satoru Mochizuki akan menjajal Bangladesh dan Yordania. Kedua laga itu akan digelar di Amman, Yordania. Dari 26 pemain yang dipanggil oleh Satoru Mochizuki, ada 4 pemain yang saat ini tengah bermain di luar negeri. Mereka adalah Sheva Imut, Makati FC, Filipina, Gea Yumanda, Makati FC, Filipina, Nasiwa Zetira Rambe, Makati FC, Filipina, dan Sydney Sari Hopper, Tulsa FC, Amerika Serikat. Selain 4 pemain itu, ada pula pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan di skuad Timnas Indonesia Putri seperti Syafira Ika Putri dan Claudia Schoenemann. Menariknya, ada 2 nama yang sepertinya menghilang dari skuad Timnas Indonesia Putri. 2 nama yang dimaksud adalah Estella Lupati dan Noah Leatomu. Media Vietnam mengatakan Gerald van den Berg bisa dipecat jika Timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam di ASEAN Cup U23 2025. Pemimpin Timnas U23 Indonesia di turnamen ini adalah pemain ternama asal Belanda, Gerald van den Berg, tulis Tetao 247. Ini merupakan turnamen yang sangat ingin dimenangkan Timnas U23 Indonesia dengan target juara di kandang sendiri. Untuk itu, pelatih Gerald van den Berg harus mencari cara untuk mengalahkan Timnas U23 Vietnam juara bertahan dan 2 kali juara berturut-turut di turnamen ini.
Menurut beberapa sumber, prestasi di turnamen Asia Tenggara U23 2025 akan sangat memengaruhi masa depan pelatih Gerald van den Burg. Berdasarkan prestasi timnas U23 Indonesia, pelatih asal Belanda itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk memperpanjang kontraknya dengan PSSI atau tidak. Vietnam dan timnas U23 Indonesia kemungkinan besar tidak akan bertemu dalam babak penyisihan. Kedua tak akan satu grup karena berpeluang besar dimasukkan dalam pot unggulan atau pot 1. Vietnam layak di pot 1 karena juara bertahan. Sementara timnas U23 Indonesia di pot 1 karena tuan rumah. ASEAN Cup U23 2025 akan digelar di 2 stadion, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat. Wonderkid Cina disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam timnas Indonesia. Wang Yudong baru saja membuat kehebohan di lini masa media sosial Cina. Penyerang Zhejiang tersebut berhasil mencetak gol jarak jauh saat tampil di Liga Cina pada 27 April 2025 lalu. Sohu melabeli Yudong sebagai striker generasi baru buat tim nasional Cina. Dirinya merupakan striker serba bisa. Selain itu, dia langsung menjelma jadi pemain yang ditakuti oleh bek lawan. Branko Ivankovic, selaku pelatih timnas Cina, langsung mempromosikannya ke tim senior. Keputusannya tersebut menuai apresiasi dari Sohu. Sohu menyebut Wang jadi senjata rahasia untuk menghadapi timnas Indonesia. Pertumbuhan Wang Yudong di timnas menegaskan visi dari pelatih Kroasia tersebut, tulis Sohu. Sekarang, Wang Yudong terus meledak di liga yang tidak diragukan lagi akan menjadi suntikan adrenalin dalam pertempuran hidup mati melawan Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni, tulis Sohu. Sohu menyebut bahwa lawan bakal fokus untuk mengawal 2 penyerang senior Cina, Wu Lei dan Wei Shihao. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih Cina untuk memecah kebuntuan lawan timnas Indonesia dan Bahrain. Bangganya pelatih timnas Indonesia menyaksikan sang anak juara UEFA Youth League bersama Barcelona. Barcelona menjuarai UEFA Youth League musim ini. Di laga final, mereka mampu mengalahkan wakil Turki, Trabzonspor dalam laga yang digelar di Center Sportif De Koolofree sang ayah. Patrick Kluivert pun bangga dengan pencapaian Shane. Pelatih timnas Indonesia itu mengunggah momen ketika Shane Kluivert mengangkat trofi UEFA Youth League musim ini di Instagram. Shane Kluivert bukan satu-satunya putra Patrick Kluivert yang bersinar di musim 2024-2025. Ada pula Justin Kluivert yang menjalani musim hebat bersama Bournemouth di Premier League musim ini. Shane Kluivert saat ini masih berusia 17 tahun. Agak sedikit berbeda dengan sang ayah, posisi bermain Shane adalah winger. Shane Kluivert pertama kali bergabung dengan Barcelona pada 2023. Hingga kini, Shane terus menjadi salah satu pemain penting di Barcelona U18. Shane Kluivert pun masih terus berjuang untuk mendapatkan promosi ke tim senior Barcelona. Meski hal itu tentu tidak akan mudah dilakukan. Timnas Indonesia dikabarkan tantang Malaysia dan negara ranking 112 dunia pada September 2025. Kabar ini datang dari akun Instagram @siasiagol. Dalam sebuah postingan, Siasiagol menjelaskan bahwa pihaknya telah mendapat informasi bila Timnas Indonesia berniat menjadi tuan rumah turnamen internasional pada bulan September 2025. Nantinya ada 2 negara lain yang diundang. Negara yang dimaksud yakni Malaysia dan Lebanon. Sebagai informasi, Malaysia kini berada di urutan ke-131 ranking FIFA. Di sisi lain, Lebanon bertengger di peringkat 112 dunia. Timnas Indonesia sendiri menempati posisi ke-123 dunia. Bila sanggup mengalahkan Malaysia dan Lebanon, Timnas Indonesia tentu bisa memperbaiki posisinya di ranking FIFA. Menurut info dan sumber dari teman @theASEAN Football yang mendapat informasi dari EVA Lebanon,
Indonesia telah mengirim undangan ke Malaysia dan Lebanon untuk menjadi rumah turnamen Tri Nations selama pertandingan FIFA dari 1 sampai 9 September 2025. Tulis @siasiagol. Sementara itu, rencana ini bakal batal bila Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ajang ini bakal digelar pada Oktober 2025. Timnas Indonesia kini memang berpeluang cukup besar untuk lolos ke putaran keempat. Tim asuhan Patrick Kluivert kini menempati posisi keempat grup C dengan raihan 9 poin. Bila sanggup mempertahankan posisi 4 atau naik ke peringkat ketiga, Timnas Indonesia akan lolos ke putaran keempat. Namun, turnamen belum resmi. Tergantung apakah Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis @siasiagol. Profil Shailene Mena, winger keturunan Bandung, bisa dipanggil untuk Piala Dunia U17 2025. Punya potensi memperkuat timnas U17 di Piala Dunia U17 2025. Geliat pemain keturunan masih saja menarik perhatian publik tanah air. Kali ini muncul dari seorang Shailene Mena. Namanya mencuat seiring karirnya di Liga Belanda perlahan naik, meski baru sebatas di kompetisi kelompok umur. Munculnya nama Shailene Mena berawal dari unggahan akun Instagram @football.indonesiaa pada 28 April 2025. Unggahan itu menampilkan aksi Shailene Mena yang diketahui saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam U16. Selain itu juga memperlihatkan aksi Shailene Mena saat bermain dan dinilai berpotensi untuk dinaturalisasi. Shailene Mena pun disebut layak diproses untuk nantinya bergabung ke Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Meski begitu, layaknya Shailene Mena dinaturalisasi dari segi aturan yang berlaku saat ini. Menurut informasi dari akun tersebut, Shailene Mena lahir dari kedua orang tua asli Belanda. Namun, kedua orang tua dari ayah Shailene Mena berasal dari Indonesia, sang kakek dari Ambon dan neneknya dari Bandung. Jika itu benar, maka Shailene Mena menjadi pemain yang eligible untuk dinaturalisasi ke Indonesia. Itu menjadi jalan satu-satunya bagi Shailene Mena jika berminat bermain untuk timnas Indonesia. Shailene Mena memang tidak memiliki paspor Indonesia, tetapi ia mengaku mengikuti perkembangan timnas. Dan salah satunya tahu Timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia, ia pun terbuka untuk bergabung. Potensi kehadiran Shailene Mena di skuad Timnas Indonesia U17 tentu menjadi angin segar bagi Garuda Muda yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Meski masih berusia 16 tahun, Shai telah terbiasa bermain dalam sistem kompetisi usia muda di Belanda bersama Sparta Rotterdam U16. Lingkungan kompetitif tersebut membuatnya matang secara teknis dan taktis, jauh lebih awal dibanding sebagian besar pemain seumurannya di Indonesia. Dengan kemampuan bermain sebagai gelandang dan juga sayap di kedua sisi, Shai menawarkan fleksibilitas bagi pelatih. Ia bisa menjadi solusi saat tim membutuhkan variasi formasi atau perubahan strategi di tengah pertandingan. Alasan Tom Hei dukung rencana TC Timnas Indonesia lebih cepat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Timnas Indonesia akan melaksanakan TC bulan Mei. Keputusan ini diharapkan menjadi pilihan tepat karena laga melawan Cina dan Jepang dilaksanakan pada 5 dan 10 Juni. PSSI memilih untuk menggelar TC lebih cepat agar bisa maksimal dalam 2 pertandingan tersebut. TC rencananya akan dilaksanakan di Bali dan semua pemain akan berkumpul di sana. Sementara itu, gelandang Timnas Indonesia, Tom Hei, menilai bahwa menggelar TC lebih awal cukup positif. Ini menjadi momen untuk pemain bisa lebih lama bersama agar menciptakan chemistry di dalam dan luar lapangan. Tentunya, dia berharap mereka bisa segera berkumpul dan segera mempersiapkan diri. Iya, itu sangat bagus, kumpul lebih awal, kata Tom Hei dilansir dari The Hei Way beberapa waktu lalu. Hal tersebut membuat pemain bisa fokus dan lebih maksimal karena jauh dari Jakarta. Sebelumnya, mereka selalu mendapatkan serbuan dari supporter saat menggelar TC di sana. Selain itu,
Waktu yang panjang membuat tim pelatih bisa mempersiapkan pemain lebih maksimal, terutama kondisi fisik. Fisik sempat jadi sorotan yang membuat Indonesia tidak bisa tampil maksimal di markas Australia. Jadi kami sadar pentingnya mengadakan pemusatan latihan di Bali. Rasanya senang bisa memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama lawan Cina, kata Hai. Kim Sang-sik kesulitan. Cari pemain untuk lawan Manchester United, AFF turun tangan. Selain Muhammad Ferrari, ada 2 pemain lain yang dikabarkan menolak panggilan Kim Sang-sik ke ASEAN All Stars. 2 pemain tersebut yakni Dominic Tan dan Sergio Aguero dari Malaysia. 2 pemain tersebut disebut memilih untuk fokus memperkuat timnas Malaysia. Sementara itu, AFF belum lama ini dikabarkan turun tangan untuk mencari pemain yang bisa memperkuat ASEAN All Stars. Dilansir dari Soha, AFF kini sedang mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, agar mengirimkan 1 pemainnya. Pemain yang dimaksud adalah Benjamin Davies. Sebagai informasi, Davies merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain berusia 24 tahun itu kini menjadi bagian dari klub asal Thailand, Uthai Thani. Sehubungan dengan itu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, yang meminta penambahan 1 pemain lagi dari tim nasional Thailand ke tim ASEAN All Stars. AFF pun langsung memilih 1 nama, yakni gelandang serang Benjamin Davies, dan pemain ini diharapkan masuk dalam skuad ASEAN All Stars. Timnas Indonesia masih ada kesempatan. Inilah regulasi resmi AFC untuk jadi tuan rumah ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. AFC telah membuka undangan penawaran kepada asosiasi anggotanya untuk menjadi tuan rumah putaran 4 Piala Dunia, tulis Footy Ranking. Akan ada 2 grup di putaran 4, masing-masing akan dimainkan di tempat terpusat, lanjutnya. Bagaimana dengan regulasi resmi dari AFC? Badan tertinggi sepak bola Asia tersebut sebenarnya sudah merilis aturan tersebut sejak 2023. Berdasarkan rilis resmi dari AFC, hak sebagai tuan rumah dilekatkan kepada 2 tim dengan performa terbaik di ronde ketiga. 2 grup terpusat yang diisi masing-masing oleh 3 negara, hak tuan rumah hanya akan dimiliki oleh 2 tim terbaik dari ronde ketiga, tulis rilis AFC. Bagaimana kesempatan timnas Indonesia sebagai tuan rumah? Saat ini, Uni Emirat Arab dan Irak difavoritkan sebagai tuan rumah ronde keempat. Uni Emirat Arab mengoleksi 13 poin, sedangkan Irak dengan catatan 12 poin di ranking kedua. Dengan 2 laga sisa, timnas Indonesia punya 9 poin dan berada di peringkat terbawah. Artinya, skuad Garuda masih punya kesempatan untuk jadi tuan rumah ronde keempat. Syaratnya, timnas Indonesia harus bisa memenangkan semua pertandingan di sisa ronde ketiga agar bisa menjadi tuan rumah. Tentu, kondisi tersebut harus dibarengi dengan hasil tim-tim lain di 2 laga sisa.